Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajang Firman. Ingin menjawab opini publik Kota Tasikmalaya terkait caleg muda bisa apa. Kebetulan saya berangkat dari Partai PKS, maju di Pileg tahun 2024, Dapil 1 Kota Tasikmalaya dengan nomor urut 7. Dalam hal ini tentunya saya ingin menyampaikan atau pula menjawab terkait opini caleg muda bisa apa. Nah, tentu dalam hal ini saya semangat dan termotivasi, terutama dalam konteks legislatif itu berbicara keterwakilan. Nah, tentunya dalam hal ini kita sangat berkaitan dengan mental atau pula tenaga pemikiran. Nah, tentunya memang saatnya anak muda tampil untuk mengisi di parlemen, karena memang aspirasi yang kita bawa dari masyarakat tentunya itu harus disidangkan dalam paripurna. Kalau memang argumentasi kita lemah, lalu kaitan pemahaman dari sisi regulasi lemah, tentu kita akan selalu dikalahkan dalam hal musyawarah ya. Maka dari itu tentunya dengan konteks legislatif, anak muda tentu harus terdepan. Nah, jadi yang saya akan bawa dalam misi menjadi legislatif, terutama bagi anak muda, saya ingin mempertegas regulasi terkait inovasi karya anak bangsa. Kita bisa lihat, bahkan bisa kita saksikan ketika memang dari sisi sektor kopi saja, setelah inovasi kreativitas dikembangkan, kopi yang biasanya hanya terjual katakanlah 3.000 sampai 10.000, setelah diinovasi oleh anak muda, nah alhamdulillah bisa sampai terjual kisaran 15.000 sampai 50.000. Apalagi kalau kita pandai dari sisi branding, sisi marketing. Lihat aja Starbucks, sampai puluhan ribu masyarakat meneguk kopi. Nah, maka dari itu, kalau kita memang misinya bagaimana membuka regulasi terkait inovasi karya anak bangsa yang diperlancar oleh pemerintah, tentunya ekonomi kita akan pulih tumbuh. Nah, apalagi kalau terkait dengan bangsa atau pula negara kita yang kaitannya dengan sumber daya alam, SDM. Contoh dari sisi sumber daya alam saja, kita memiliki bahan pangan, bahan tambang, mineral, dan lain-lain. Begitu pula kaitan dengan SDM, kita punya sejarah, yang mana B.J. Habibie waktu itu almarhum, waktu memang aktif di Pindad, lalu nggak lama ditarik ke Jerman, sudah berbicara inovasi karya anak bangsa di pesawat terbang. Nah, maka dari itu tentunya anak muda memang harus terdepan. Tidak hanya cukup berbicara ahli, kalau dari sisi regulasinya tidak dibuka, tetap jasa kita akan selalu di bawah. Apalagi kalau saya simpulkan, Indonesia ini hanya semacam dibikin bahan baku. Nah, tentunya kita bisa lihat dari IDR akan selalu di bawah US dollar. Nah, maka dari hal itu kita harus mulai bangkit. Bagaimana kekayaan alam kita, sumber daya manusia kita harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sehingga diperkuat dari sisi regulasinya, karena itu adalah modal utama untuk pemulihan pengembangan baik Kota Tasikmalaya, baik Indonesia
Tentunya sekarang tiada lain bagaimana membuka regulasi atau pula yang disebut izin berkarya, sehingga anak bangsa jasanya itu dapat terangkat. Begitu pula akan menambah nilai daripada sumber daya alam yang kita punya. Contoh, analogikan kita dari sisi sektor mineral, ketika memang katakanlah besi plat, kalau tanpa inovasi paling hanya dijual per lembarnya itu kisaran 600.000. Tapi setelah diinovasi, andai kata plat tersebut dicetak menjadi pintu mobil atau pula kap motor, tentunya nilainya beda. Dan kita analogikan lagi kepada yang sifatnya lokal. Seumpama orang tua kita bawa singkong 2 karung ke pasar, lalu anak dan keluarganya pingin yang disebut jajanan terkini, yaitu katakanlah tela-tela. Nah, setelah pulang dari pasar, orang tua kita hanya bawa 2 kresek keripik tela-tela ibarat. Padahal yang awal dibawa dari rumah itu 2 karung. Ketika memang kembali hanya 2 kresek, padahal isinya sama, singkong-singkong aja kan. Nah, itulah makna daripada inovasi, kreativitas, lalu izinnya dibuka, dipermudah. Nah, jadi insya Allah kita optimis. Masalah bangsa kita itu tentunya kita juga tidak sering mendengar atau pula sama-sama mengetahui bahwa Indonesia hutangnya triliunan. Sempat ada yang bertanya pada saya pribadi, Pak Ajang, Indonesia mungkin tidak untuk melunasi hutang-hutangnya. Saya langsung jawab, Indonesia mungkin bisa membayar hutang-hutang, namun kita harus pandai mengurainya, lalu memulainya. Kita harus mulai dari mana terkait untuk lunasi hutang Indonesia? Cukup bagaimana satu kita penguatan dulu dari sisi SDM, atau pula yang disebut kaitannya dengan perizinan karya anak bangsa. Singkatnya gini aja lah, bagaimana motor, mobil bisa diproduksi di Indonesia? Tentunya itu akan menambah nilai kaitan sumber daya alam. Nah itu, maka dari itu anak muda harus betul-betul terdepan, terutama dari sisi kaitan dengan intelektualnya harus dibangun, mulai dari harus memang memahami apa itu politik. Kadang bias juga kalau bahasa politik itu yang disikapi oleh masyarakat. Padahal politik upaya bersama untuk kepentingan bersama dalam tata kelola pemerintah, Aristoteles. Adapun dalam hadis berjamaah, kebaikan yang dilakukan 1 orang atau 2 orang lebihnya, lalu ada imam di situ, itu esensi berjamaah. Dalam arti kita harus bersama-sama, kita harus memenangkan politik ini, karena memang nasib bangsa kita itu tergantung kebijakan politik dalam sisi apapun. Nah, jadi kita harus lebih kritis bagaimana sumber daya alam yang ada di Indonesia atau pula di kota Tasikmalaya kita olah bersama untuk kepentingan bersama masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah harus bisa membuka perizinan-perizinan untuk bagaimana anak muda bisa berkarya, berinovasi, disertakan dengan support sistem permodalannya juga. Kalau izin dibuka, modalnya kita tidak punya atau pula modalnya tetap dari asing, ya percuma. Justru di situ masalah bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.